Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf adik-adik semuanya karena Ibu tidak bisa masuk lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu merekod video ini untuk Ibu sampaikan ke kalian tentang pembahasan di bab 3. Nah, di pekan lalu itu Ibu kan sudah menjelaskan dan juga sudah memberikan kalian tugas untuk bab 2. Bab 2 yang terdiri dari landasan teori dan juga penelitian terdahulu. Nah, untuk di bab 3 itu apa sih yang termuat di dalamnya? Yang termuat di dalam bab 3 itu adalah metodologi penelitiannya. Jadi di dalamnya itu menjelaskan tentang beberapa komponen-komponen yang harus kalian jelaskan. Untuk lebih jelasnya sih sebenarnya silahkan kalian cek saja skripsi-skripsi kakak-kakak kalian terdahulu, ada banyak, ada di perpustakaan dan lain-lain itu, atau misalnya bisa juga nanya sama kating-kating kalian. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dulu tentang komponen bab 3 untuk metodologi penelitian kualitatif. Di dalamnya itu ada jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jenis dan pendekatan penelitian ini kemarin ada yang bertanya sama Ibu mahasiswa Ibu. Dia bertanya, Bu, kalau untuk di bab 3 khusus di jenis dan pendekatan penelitian baiknya untuk kutipan sumbernya itu dari buku atau dari jurnal ya, Bu? Baiknya itu dari buku karena jenis dan pendekatan penelitian ini baiknya kalian mengutip itu dari buku langsung, dari buku penelitian gitu. Entah dari penelitian kualitatif atau kuantitatif tergantung dari jenis penelitiannya kalian kayak gitu. Nah, jenis dan pendekatan kalian karena kalian ini mengampu mata kuliah ibu, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Jadi jenis dan pendekatan penelitiannya juga harus disesuaikan dengan penelitian kualitatif gitu. Nah, untuk pendekatan penelitian kualitatif itu menurut Creswell itu ada beberapa, contohnya ada pendekatan studi kasus, ada juga pendekatan fenomenologi, ada juga pendekatan dengan cara ini, apalagi namanya eksplorasi gitu. Kemudian komponen yang selanjutnya yang ada di bab 3 yang harus kalian jelaskan adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian itu gimana caranya untuk menarasikan waktunya itu misalnya waktu yang kalian tempuh untuk melakukan penelitian ini berapa bulan misalnya 2 sampai 3 bulan. Tapi kalau untuk narasi proposal berarti waktunya itu ya setelah proposal ini disetujui seperti itu. Bisa juga kalian kalau misalnya mau memasukkan di dalamnya itu apa ya namanya itu bukan simulasi, prediksi sekiranya berapa bulan waktu yang kalian tempuh untuk melakukan penelitian itu juga boleh. Misalnya kira-kira di waktu 2 sampai 3 bulan seperti itu. Nah, sementara tempat penelitian itu berarti yang ada kaitannya sama objek. Kalau misalnya penelitian kalian tentang efektivitas pengelolaan dana desa di desa X misalnya, berarti tempat penelitiannya berarti di desa X kayak gitu. Tapi kalau penelitian kalian misalnya tentang zakat di lembaga zakat, ya berarti tempat penelitiannya di lembaga zakat di kota mana kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya di komponen bab 3 itu ada data dan juga sumber data. Nah, data dan sumber data itu dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Ini Ibu juga sudah jelaskan. Jadi sebenarnya komponen dari bab 3 ini Ibu sudah jelaskan di bab-bab sebelumnya. Tapi kalian tinggal recall aja. Kalian tinggal cek aja materi-materi sebelumnya. Jadi sumber data itu ada yang disebut dengan sumber data primer, ada juga yang disebut dengan data data sekunder. Kalau data primer itu berarti datanya kalian ambil sendiri tanpa ada perantara perantara dari pihak lain. Itu berarti datanya data primer. Kalau di penelitian kualitatif itu menggunakan wawancara atau observasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan data sekunder. Apa sih data sekunder? Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga dan kita sebagai peneliti, kita hanya memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga. Itu namanya data sekunder. Contohnya kayak dokumen-dokumen, atau misalnya survei-survei yang sudah dilakukan oleh BPS misalnya, atau bisa juga jurnal-jurnal yang sudah dikumpulkan atau yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Itu sumber datanya sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data, kalau di kualitatif itu ada 3 cara yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yaitu salah satunya adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, kalau wawancara berarti harus ada Q&A ya.
Harus ada question and answer antara kalian, peneliti sama narasumber kalian, kayak gitu. Kemudian kalau observasi, kalau observasi itu dia kalian itu harus turun lapangan untuk mengamati. Nah, jadi mengamatinya bagaimana? Ya tergantung kalian mau mengamati apa. Makanya ketika nanti kalian sudah proposal dan kalian mau observasi, berarti di dalamnya itu harus kalian jelaskan teknik-teknik kalian mengobservasi itu bagaimana. Kayak gitu, ya. Kemudian yang ketiga dokumentasi. Nah, dokumentasi Ibu sudah jelaskan juga. Dokumentasi yang dimaksud ini bukan pengambilan gambar selfie ataupun gambar misalnya kalian sudah wawancara sama bendahara desa, kemudian kalian mau taking picture misalnya, kemudian itu jadi dokumentasi apa namanya dokumentasi utama itu nggak bisa ya. Itu hanya sebagai bukti bahwa kalian itu sudah turun ke lapangan, tapi bukan menjadi bukti bahwa dokumen itu akan dianalisis gitu. Jadi perhatikan dokumentasi yang dimaksud di sini dokumentasi yang dalam artian dia adalah data sekunder. Misalnya kalau data-data laporan keuangan, laporan keuangan desa misalnya, itu bisa menjadi data sekunder kayak gitu karena dia akan dianalisis nantinya di bab 4. Tuh. Kemudian di teknik analisis data juga untuk kualitatif itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah reduksi data atau coding-coding data atau pengelompokan data. Kemudian yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data kalau di kualitatif itu bisa menggunakan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung untuk di poin 4.1-nya itu untuk hasil penelitian mentahnya. Kemudian untuk conclusion, taking conclusion atau penarikan kesimpulan itu nanti setelah kalian ini, apalagi namanya, setelah kalian analisis menggunakan teori-teori yang ada di bab 2, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah teknik pengecekan keabsahan data. Untuk teknik pengecekan keabsahan data itu eh, cukup menggunakan triangulasi karena triangulasi juga itu ada 3 macamnya, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Nah, kalau triangulasi sumber, seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, kalau triangulasi sumber itu berarti kita meng-cross-check satu data menggunakan data yang lain. Tapi menggunakan, sorry, cross-check data dari narasumber satu ke narasumber yang lain, itu namanya triangulasi sumber. Kalau triangulasi teknik, seperti Ibu jelaskan tadi, untuk teknik pengumpulan data itu kan ada 3, wawancara, observasi, sama dokumentasi. Nah, kalau di triangulasi teknik berarti menguji keabsahan data, cross-check pengesahan apa? Cross-check keabsahan data itu menggunakan satu teknik ke satu teknik yang lain. Misalnya, Ibu awalnya itu Ibu melakukan wawancara, kemudian Ibu cross-check menggunakan observasi atau dokumentasi. Itu namanya triangulasi teknik. Kemudian yang ketiga adalah triangulasi waktu. Nah, triangulasi waktu Ibu juga sudah jelaskan bahwa untuk meng-cross-check itu bisa menggunakan waktu yang berbeda misalnya. Gitu. Tapi apakah tiga-tiganya harus dipakai Ibu? Enggak juga sih. Cukup 2 saja triangulasi teknik dan sumber itu sebenarnya sudah cukup. Jadi, tapi kalau misalnya kalian mau pakai tiga-tiganya ya lebih baik, lebih bagus kayak gitu. Tapi nggak wajib untuk melakukan tiga-tiganya. Ibu, apakah boleh kita menggunakan uji keabsahan data selain menggunakan triangulasi? Sebenarnya bisa menggunakan member check gitu. Tapi itu lebih sulit. Kenapa? Karena kalian itu kan ranahnya masih mahasiswa. Kalau member check dengan mahasiswa itu sekiranya nanti malah tambah lebih apa ya, lebih bias nanti datanya. Jadi cukup menggunakan triangulasi saja itu sudah ideal kayak gitu. Oke. Nah, nanti setelah ini Ibu akan beri tugas untuk kalian menulis bab 3 sesuai dengan komponen bab 3 yang sudah Ibu jelaskan di sini. Gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.